Mari kita sama-sama membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di kajian suluk online ya, forum ngaji mingguan. Kita insya Allah menutup ya tahun ini, tahun 2024. Setahun ini kita bicara mencoba tentang Adam alaihissalam. Jadi ini dua kali pertemuan terakhir sebelum di penghujung tahun 2024. Ya, kita akan lihat ayat lain yang berkaitan dengan Adam alaihissalam, yaitu surat Ali Imran ayat 59. Sahabat-sahabat, kalau ada Al-Qur'annya silakan dibuka, yang berkaitan dengan what is the essence of Adam gitu. Kenapa sih kita disebut Bani Adam dan apa maknanya? What is the meaning for us to become the children of Adam? Oke, nanti kita lihat di surat Ali Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sebentar ada yang mau masuk nih. Admit. Ibu Sri saya jadikan co-host ya. Boleh nanti supaya bisa nge-admit. Kadang-kadang I'm losing visibility sometimes if there's someone who willing to join because I'm so focused on the class. So I have now admin ya, Ibu Sri ya sama Bu Eva bisa jadi co-host. So you have the authority to to admit somebody to come to join our class. Yes, silakan. Surat Ali Imran ayat 59. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Nih. Jadi ada pemisalan, indeed the example of Isa in the sight of Allah is like of Adam. It's interesting. Usually, ini saya agak mix karena Ashley baru jauh join. Halo Ashley. Kalau Al-Quran menyandingkan dua hal bersama, there's something in that. Whenever Al-Quran, Allah or Rasulullah SAW said something in one line, there's something about that. So Adam here is related to Isa and related to the creation. Khalaqahu min turab. Allah menjadikannya dari tanah. He created him from dust. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian berkata kun, and said to the dust be, and he was. Kun fayakun ini ada di Yasin. Ya, kun fayakun. Ada kun fayakun. Nah, ada sesuatu hal yang dalam di sini. Nah, kita mengkaitkan hari ini antara Isa dan Adam alaihissalam. Itu sebenarnya dalam surat An-Nur ayat 35, these two things, we talk about Mishkat and Misbah. Adam alaihissalam terkait dengan jasad ya, manusia, dan Isa al-Masih itu terkait dengan Ruhul Kudus. Karena beliau adalah figur yang terlahir, coba ya, tanpa ayah. There's no lineage, there's no connection to no paternal connection. So it's just like kun fayakun. That's the creation of Isa. But it says penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Ini yang menarik. Karena kalau kita lihat secara sekilas, there are two different things. When Allah Ta'ala, Isa was born without father. But then Adam alaihissalam also born without father in a way. So there are two similarities in this creation of Isa and Adam. That's why inna mathala Isa indallah, di sisi Allah penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Jadi kalau kita bicara tentang hikmah Adam alaihissalam, maka sebenarnya juga terkait erat dengan hikmah Isa al-Masih alaihissalam. Nabi yang membawa pelajaran tentang Ruhul Kudus. Karena beliau sejak di dalam rahim sudah memiliki Ruhul Kudus, and he was born with Ruhul Kudus. Ya, nah
kita merenung sejenak ya. Ini dua pertemuan akhir. Ini these two last sessions of Adam. Let's wrap up a bit. Now remember that Adam was created. Ada dua. There's two process of creation of Adam. The creation of the body, which is seperti ini dari Turab, istilahnya Al-Quran. Tanah Adam alaihissalam itu diambil dari penjuru bumi, tanah yang terbaik. Kemudian tanahnya disimpan, disemai di tempat di mana uh, malaikat naik turun. The the clay of Adam, yeah, is was being put like years in the spot, the same spot where Jacob's was saw. He saw the Jacob's ladder. That's when the all the angels came up and down. So that ada poros Isra Mi'raj. Poros itu yang juga digunakan oleh Rasulullah SAW untuk naik pada malam Isra Mi'raj. And then yang sang iblis tidak melihat adalah ketika penciptaan that Adam was not only the clay, ada jiwa, the soul of Adam that was created long before the creation of the body. Gitu. Nah, itu yang informasinya ada disebutkan di surat Al-A'raf 172 tentang alam alas tuh. So we are Bani Adam semuanya. And then the main theme of Adam is about going back home. Going back home. Taubat itu tentang turning towards going back home. So no wonder gitu ya, kita di sini tuh nggak ada sense of belonging gitu. Selalu ada rasa kosong gitu. Selalu ada itu jiwa selalu punya kayak mencari sesuatu gitu. Ya, kita pikir kita akan bahagia kalau punya ini, kalau sudah mencapai ini itu manusia akan selalu terjebak oleh ilusi bahwa I will be happy if I have that, I will be happy if I reach that, and by the time they got there, there was nothing. And that's just the game of illusion of the world because we thought our soul will be satisfied by all of that objects that what we pursued in our effort to pursue of happiness. Ironically, many people stumbled upon many false objects of happiness. Dan itu cerita kebanyakan, that's the story of us. Cerita dari kebanyakan orang tentang apa yang mereka cari dalam hidup. Sehingga kebanyakan orang tidak bahagia dalam hidupnya. Buktinya tidak bahagia adalah tidak ada kedamaian yang abadi di situ. Dia akan selalu mencari-cari, walaupun dia punya semua gitu ya, tapi kok hatinya hampa. Saya kemarin lihat dokumenter salah seorang selebriti lah di Amerika ya. Nikah, cowoknya ganteng, kaya, wah pokoknya everybody see them as a perfect couple. They have everything, they had everything. Yet they're not happy. And then ya mulai mencari-cari gitu. Dan kita lihat banyak fenomena kehidupan di mana orang pikir, oh kalau aku beken gitu ya, become kalau zaman sekarang banyak followersnya mungkin atau you'll be the leader of something or you get into the top of uh, anything in the career ladder that I will be happy. And then I talk to many people. Once they get there, begitu mereka mencapai puncak, yang dia sangka dengan kebahagiaan hanya sebuah perlombaan dari satu fata morgana ke fata morgana yang lain. Ya, they're mistakenly happiness with pleasure. Gitu. Pleasure itu cuma sesaat, ada tempo waktu tertentu. There's time limited pleasure. Ketika malam tiba, ketika semua sepi, party is over, ya kan, semua akan berakhir dan tiba-tiba kesepian itu menyergap. Ada rasa hampa yang mereka bawa berlari, tapi mereka selalu biasanya manusia supaya
you, to numb the pain, they got into many things that like get into like 100 things to do list to keep themselves busy. But at the end of the day, mereka cuma merasa capek gitu. Nah, so kita kembali belajar sebagai Bani Adam. Ya, refleksi kita dari pelajaran tentang Adam alaihissalam adalah we are actually an alien in this world. We're not from this world. And that's explain why the longing to go home, because this is not our home. Kata Nabi Isa tuh dunia tuh it's like a bridge, and the bridge is something that connected between two worlds, and we are here only for temporary being. Fakta bahwa kita tidak akan terlepas dari kematian adalah sebuah fakta keras dan tidak terbantahkan bahwa life goes on. Death is inevitable. And then biasanya itu yang mengubah the notion of death, whether it's the death of your relatives, orang yang dekat, it's usually shattering. Itu yang bikin orang mulai mikir gitu. Jadi aku nyari apa sebenarnya? I think in the brink of death, everybody start to rethink about their priority in life. That's actually one of the learning of COVID the other time, because for once, the whole inhabitant of this world is like grasped with the fear of death, even for a couple of weeks of months. Mereka pada takut mati. Mulai mikir tuh, banyak yang balik ke spirituality or whatsoever, udah ya mengetahui bahwa oh ternyata yang aku cari tuh kalau udah mati mah gening, ya. I think nobody in the deathbed mikir gitu bahwa uh, yang dipanggil CEO-nya atau apa, they don't even think about their job. I think there's a nurse in Australia who wrote this book about, because he's handling cancer patients, like terminally ill patients. She wrote a book about usually at the end of the time when people are approaching a death, what they remember is their family. That's the first thing to do. They will call on family. Sesuatu yang biasanya who's your family, and it's not always blood related. It's about the person that that really means something to you, and that's they want to spend times with them, and then what they can pass on to so it's kind of a legacy. Jadi ada semacam warisan yang mereka meninggalkan apa gitu. Ya, biasanya nggak berhubungan duit, money is number sekian gitu. Tapi biasanya tentang something that profound. In the Quran, it's what we call by wasiat. Ya, nabi-nabi itu berwasiatnya tentang sholat, iman, tauhid. Itu nggak disebutin tentang uang, because money just itu mah ada kadarnya sendiri. So mari kita tutup akhir tahun ini dengan sebuah perenungan, sahabat-sahabat. Pertama, bahwa kita bukan warga dunia, jiwa kita berasal dari langit, dan itulah satu-satunya kerinduan kita gitu, untuk kembali lagi, untuk untuk mencecap rasa itu. Nah, the thing is, in every single thing, dalam setiap fenomena dalam kehidupan, semua ada aspek langitnya. Ya, di balik anak yang rewel, ya di balik sibuknya sehari-hari, or all the mundane things, the daily things in life, actually the heaven and earth aspects. There's always be layers, multi-layers in that. And that's what our soul seeks. And that's what Suluk is all about. To see beyond these physical realities. Nah, kalau kita sudah mulai, ya, when we start to think through, to contemplate about life, ya, jadi kita tidak, it's not easily being like, oh, ya nggak panik dengan kehidupan yang ada.
tenang gitu menghadapinya. Tahan ini apa ya gitu, tenang aja, nggak emosian kalau ada orang yang nyebelin gitu ya, nggak gampang panik, nggak gampang khawatir, was-was, no, tentang hal-hal yang mempertakut kita ya. There are many fears in life that haunted us. So look, is a learning to see what is it beyond that, because it's not just the fear of something that our minds made, but it's something deeper than that. So belajar dari Adam alaihissalam, this is the journey of coming home, willingly or unwillingly, whether you like it or not gitu. But what does it mean to you kembali gitu, karena ini sudah jelang akhir tahun, usia udah makin berkurang jatah kita, mau ngapain sih kita di sini gitu, apa yang kita cari. So that will be the contemplation of today. Hmm, I invite you to share your contemplation. Kita sudah bicara tentang Adam 1 tahun terakhir ini. Nah, silahkan, your turn. What does it mean to be having a realization that we're not we not originally came from this world, and this is just a temporary world, yet it's crucial. Waktunya nggak lama tapi sangat krusial. So what does it mean to you? Nel, kamu mikir-mikir aja nih. Saya ngomong ah, hah? Ayo, apa kabar Kudus? Eh, nyalain dong, di unmute. Ini temen kuliah nih Teh Eva, Dokter Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih on nih jam 9 malam? Mm-mm, masih lembur. Gimana, 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 Nel? Yes. Hmm, Nah, mau kayaknya sih ceritanya lain, Tes. Apa-apa. So, apa yang sedang mendominasi dirimu hari ini? Ya, sok. Lagi seneng. Lagi apa? Seneng? Lagi seneng. Lagi Iya, seneng? alhamdulillah. Oh, Iya. alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Gimana, gimana? Eh, Terakhir kan tadi pernah cerita tentang anak Nadia ya. Hmm, Tadi hari ini bagi rapot, Tes. terus? Terus Ustadznya cerita kalau sebelum bagi rapot tuh ada Al-Quran Camp 2 hari. Oh, wow. Terus? Ternyata di waktu camp itu selama 2 hari dia bisa hafalin hmm, 52 baris. lima Wow. puluh dua baris itu berapa ya? Al-Quran. Uh, 3,5 halaman. that's a lot. So you can Heeh. memorize 52 line of Al-Quran within 2 days in the Terus Al-Quran. itu dihafalin, dihafalin Bun. Okay, okay. So that makes you happy. Ya, apa ya? Mhm. Terakhir kan dia berat ya buat balik ke pondok. Ya, heeh. Dia udah mengeluh pengen berhenti Udah kan? nggak pengen berhenti. Terus Terus? ya berusaha, tapi kayak kan dia nggak bisa nguasain hatinya dan dia jauh juga ya. Ya. Terus ya banyak minta sama Allah ya Tes. Mhm, mhm. Ada yang Nadia rutinin tiap pada subuh. Apa tuh? Tapi gitu. Hmm? Hah? Apaan? Nah, yang pernah Tessa bilang ada amalan khusus buat dia. Oh, okay. Wow. Yeah. So you Iya, dedicate this special for my son, gitu kan? How old is he again? 14. 14. Okay, 14-year-old. Okay. So and you saw, and then ada perubahan gitu. Ada perubahan dan dia dapat Ah, guru speech yang baru. tuh ya, dunianya Padahal berubah ya. guru itu Jadi harusnya dia nggak megang kelasnya Irul harusnya. Dia harusnya megang kelas 7.
Tapi nggak tahu Hmm. kenapa terus dia dipindah ke kelas 8 dan megang Irul. Alhamdulillah. Dan dia suka, ya Zero suka dengan Nah, guru baru, dan Ustadz ini alhamdulillah. tuh dia kayak Oh, pikir gitu. jadi pelajaran buat kamu apa di sini? eh nah, ya minta tolongnya sama Allah dulu ya. Nah, Kayaknya dia emang muter-muter mikir, ini harus sebelumnya gimana? kayaknya agak kalut gitu ya. Nah, kamu ya kan? Sampai Susah panik muter-muter pelajarannya sendiri. gimana panik ya. Sebelumnya effortnya kayak gimana diapain tuh? Eh, Sering japri ustadznya. Japri. Ustadz gimana? Cuma kan Eh, laki-laki ya. Kalau kan nggak bisa yang TikTok kan ya. Jadi eh. itu pendek-pendek dan ini banget ya. Gitu ya. Terus Hmm. ternyata teman-teman yang lain itu yang biasa japri ayahnya, Hmm. bukan Oke. ibu. Karena kan laki-laki kan ustadznya. Ya, 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 ya. Gitu lah. Wow. So that's Terus just jadi within what, 3 weeks? These things happen? enggak. Or Ada 2 bulan. 2 bulan. Dan itu doang habis subuh didoain itu spesial. You make special. Boleh tahu apa yang di ini kan? Bacain surat khusus atau apa? Nah, dia bisik aja ya. Tetap kedengaran tuh. Oke lah, pokoknya amalan khusus gitu ya. Oke, oke, oke. Dia tulis aja nanti. Okay, yeah. Secret ingredients. Okay, okay. Oh, thank you. To say so, we talked about this like probably a month ago, something like that. This is actually come from the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. If you have problem in your life, I mean, you want to change someone, yeah, but changing someone is actually impossible mission because we don't have the power to change someone. You can only ask Allah, and Allah will change that person. But Rasulullah SAW said, the only way you can do is you fix your relationship, make it better with Allah, ya, ya. Terserah mau apa, mau sholat, mau lewat saum, pokoknya you make some pledge with Allah Ta'ala. You fix your relationship with Allah, be more intimate with Allah and whatsoever. And suddenly, and then along with that, Allah will fix everything that you need. So Nadia here said, Ashley, she was in trouble. She was having difficulties with her son, 14 years old son. He went to the boarding school, Quran boarding school, and he was like, I'm gonna stop. I don't like this. And then the mother said, wow, but she's trying to reach the teacher and everything. The son's like this close to quit, right? I still remember you at the time. You were so frustrated by it. What to do? Should I listen to my son because I don't want to push him and anyway? And so she started to do what the Prophet Muhammad SAW do. Oh, okay, I'm gonna do special prayer for him, just to pour myself for him. And within 2 months, something happened. And at the school, they shift the teacher, and within that, well, he apparently likes this new teacher, and well, he stayed. So that's Nah, why, yeah. Mm, Ustadznya bilang gini, dia mm, bilang ke Irul kalau yang nyemak kamu itu bukan hanya manusia ya, Rul. Yang nyemak kamu itu malaikat juga. Dan mm. nanti eh, apa harus terus dimurojaah. Karena begitu kamu udah dapet gelar hafiz, eh, kamu bakal dipertanggungjawabin di sana. Mana hafalan? Mm. Alhamdulillah. Jadi kalau kamu sama Ustadz kita bisa kong kali kong, tapi sama malaikat nggak bisa ya, Rul? Ya, Yeah, alhamdulillah. so I think he has chemistry with this new teacher. Yeah, yeah, sometimes, yeah, it's a big thing, I can understand. Yeah, alhamdulillah. So yeah, alhamdulillah. So that's your your testimony about it. Yeah, because in the beginning you're just like, I don't know what to do.
don't know what to do. And you start to surrender to Allah, and Allah just whatever. And He works. Allah works within in His magical way. Yeah. And she's happy now, actually. She's happy. Iya, Yeah. rencana mama itu, Les, mau nyelesain jusnya itu kan tinggal separuh lagi kan. Liburannya dia mau selesaiin, udah gitu Ya. nanti pas masuk tuh dia pengen berbagi kalau tesnya lulus. Ya, alhamdulillah berarti Ya. kan bisa masuk lagi. Alhamdulillah. Terus ya, pokoknya cara kita mendekat sama Allah itu lewat anak, lewat apa. Sebenarnya itu cara Allah ya, mendekat dong sama aku. Ya, be close with me. Sama, dan kita dipanggil lewat manapun. Begitu kita lalai, nanti ada lagi masalah lagi. Ntar kita ini Hmm. lagi merujuk sama Allah gitu. Ya, it's a way of like, He's calling us. Allah, cara Allah memanggil kita, kamu kok jauh sih sama aku gitu. Mendekat. Hmm. Ya, Alhamdulillah. Ashley, you want to say something about it? Yeah, I brought something to read, if it's okay. Sure. From Futuhat. Oh, yes. And yeah, Into it's beautiful. We are discussing this connection between Isa and Adam, between Adam and Ruh Qudus. And it's this great circle of Allah's Rahman and Rahim. Yeah. Mm. So this is from the beginning of Futuhat. In this mist. You mean chapter 1? Yes, this is from the introduction, actually. Wow. In the mist, God sighs and he desires something. And this sigh is a warm vapor that makes mist. And so the very first place, the first space in reality is love. And God says, I'm a treasure concealed and I love to be recognized. And so I create creation and I introduce myself to them and they recognize me. And out of pure void, there comes things which are like skeletons, like the line of an Arabic letter before it is moved with a vowel. These things are, and the quote is, when we desire something, we say to it, be, and it is. Now the things become enabled beings. They are like letters which go from being mute and irrational to having sounds and having meaning. These beings are inside of Adam, the first organic being. And God then pulls them out for them to testify about themselves. And this is the Alastu. Am I not your cherisher? And they say, yes, you are. In our first experience of a Tajalli, this brilliant shining radiance of a name or an aspect of God, it is beautiful and easy. What could be easier than answering this first question when the answer is already provided in the question? And after this easy question, these enabled beings are then sent down from the throne of the cosmos through space, and they get caught in the footstool, which is a do and do not do challenge. Perhaps this is a shift from unconditional love to conditional love. We don't know. So if I do and if I don't do it correctly, does that mean I will not be loved? So these enabled beings spiral down and down through the watchtowers and the planets, becoming molded and shaped with clay for birth into the world. These beings experience two births, moving from world to world, one in the womb and one in the grave. Both are tight, dark places, and they grow increasingly constricted and untenable. As they do, a light appears and one moves towards it as if through a tunnel. And this is where I'm going to stop because this is the journey actually at the bottom. Moving towards that light is the journey of Suluk, moving towards and becoming Ruh Qudus. And you realize that you somehow in all of this, we never left because it's already in us. So that's just what I wanted to add. Awesome, thank you. That is an introduction of Futuhat. And it's just like wrap up the whole journey in one paragraph. The being is the soul, nafs.
the sigh from Allah. So it's like something subtle. It's like, here's the conversation of two lovers. It's not shouting because they are so close. Like you whisper, like sigh, like when you say to someone, "I love you," it's so close, and that's kind of intimacy. That's awal dari semuanya. I Yes. think about this tunnel. You know, we talk about, so look, it's a squeezing, it's a constricting, and we think, oh, it's horrible, it's hard. This journey is not easy. But as I read it today, it feels like, can you imagine like a mother or father like picking up their child and just lifting them off the ground? It may not be what we think it is. And back into his arms, you know? Yeah. It's the journey back home. And it's us remembering all the fullness of who and what we are, or so we can be granted all in who that we are. Because with Ruach Qudus comes the full capacity of all the names. It's the power, it's the inheritance is in that light. And that is our growing up and our becoming and our turning again to him, to mirror what he. And yeah. And also what's interesting is when Allah Ta'ala in that verse said Isa with Adam, it's like in An-Nur 35, we talk about Allah nurus samawati wal ard. Allah is the light of the world, the heaven and earth. The likeness of his light is like the Mishkan. Inside is Mishbah. So in a way, it's inseparable. You cannot have just, there's something, the huge potential within this Mishka. We see like this body is so weak, it's a darkness, but it's there for a purpose. This world with this, we talk about the footstool, and this world we learn about do and do not do it, black and white. This is like right or wrong, the duality of this world. This is how we learn, and then to go to learn to go back into Tawheed, because in that sphere and that there's no duality anymore. La ilaha illallah, illallah, illallah. So we learn from the many to one. Well, we come from one, nafs wahida, out to the many, and then we have to go back into one. Wow. Yeah. And this thing about Khanzun Makhfi, I am what did you say? The hidden treasure. Ya, itu yang harus dicari. Hidden treasure. Semua, every one of us ada menyimpan harta karun, merupakan the treasure of Allah Ta'ala. It's hidden because we're inevitably dikubur, ya, within 3 layers of darkness. And that state Allah Ta'ala in the Quran. Ever since the souls being sent to this, the world of the futsal of do and do it's in the Mautin Rahim, ya, suratnya surat berapa tuh hari ini saya ngasih pengajian tentang itu. Mautin 2, it's in the Quran. Jadi Allah Ta'ala said in the Quran, all of us inevitably in the womb, it's encapsulated. It's like being veiled by 3 layers of darkness. Bentar ya. Az-Zumar 39 verse 6. Mari kita buka suratnya. Surat ke-39, 39 ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dia menciptakan kamu dari seorang diri. He created you all from one soul, nafsin wahidah. And then he made from it its mate, and he produced you from the grazing livestock, 8 mates. And he creates you in the wombs of your mother's creation after creation within 3 darknesses. Jadi 3 kegelapan yang menyelimuti manusia, the darkness of the body itself,
the darkness of the womb, which is also part of its parents, ya. Hadisnya ada, setiap anak terlahir fitrah, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani, dan kegelapan dunia. It's like the seed that being planted in the darkness of the soil. Ya. And for certain periods, dia harus pecah kecambah. Ya, he has to break the capsule and then start to go up. And that's the beginning of the suluk, when he start to reach to the sky. Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Nadia sudah berbagi. Yang lain, mari boleh berbagi kontemplasinya jelang akhir tahun. Kita udah setahun belajar tentang Adam alaihissalam. Ini pengajian ini di mana ininya? Mungkin ada yang boleh minta feedback gitu ya dari teman-teman, sahabat-sahabat. Kalau ngajian mah banyak ya ustadz-ustadz di YouTube juga apa. Saya suka menolak gitu kalau dia bilang sebagai ustazah. Saya teman-teman belajar saja gitu, masih belajar juga. Ibu Sunarsi, silakan. Sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Mungkin saya ini nggak panggil Bu relate. Sunarsi. Siapa nih? Iya, di Ya, waktu itu SS-nya di Jogja sama Pak Rahmat, terus lanjut ke online ah, sama Ibu Tessa ya, ya, di ya. Lampung. Sekarang masih di Ya. Jogja, Mbak? Enggak di Lampung. Oh, ya, 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 betul di Lampung. Sumatera. Silakan Bu Sumat. Iya. Mhm. Mungkin nggak relate langsung sama Nabi Adam ya, Bu Tessa ya. Mhm. Renungan akhir tahun gitu. Ya, Tahun ini alhamdulillah saya kan naik haji ya, jadi alhamdulillah. sebelum berangkat haji itu saya dengerin kajian Ibu Tessa yang Ka'bah itu ya. Mhm. Posisi Ka'bah itu kan. eh, Haji itu kan kalau diminta mendefinisikan, saya definisikan tuh ibadah jalan kaki gitu ya. Mhm. Benar-benar harus jalan gitu. Jadi saya tuh kayak ngerasa haji itu kayak, oh ya saya berjalan di dunia ini ya kayak Mhm. salaka itu ya istilahnya ya, berjalan gitu ya. Dengan ritual-ritual yang mungkin saya nggak terlalu paham, tapi saya berjalan gitu. Ya saya Mhm. memaknai kehidupan tuh kayak gitu. Mungkin saya nggak paham hikmah-hikmahnya, tapi saya harus jalan gitu, menjalaninya gitu ya, menjalaninya Mhm. suka dukanya apapun itu. Ini satu, dua, eh, saya dari awal berangkat itu memang sudah mengkondisikan hati saya itu saya nggak mau rebutan gitu loh, nggak mau rebutan mencium hajar aswad, nggak mau sikut-sikut sana sini gitu, saya nggak mau gitu. Eh, tapi alhamdulillah bisa menyentuh lah, menyentuh Ka'bah gitu ya, walaupun nggak yang mencium hajar aswad atau apa gitu, bisa menyentuh itu. Terus selama nggak tahu ya selama saya tuh kalau apa ada satu ritual yang saya tuh kaki saya tuh apa capek banget gitu Mhm. karena jalannya jauh banget dan menanjak pas lontar jumroh Akobah ya ya namanya aja udah Akobah ya jadi menanjak mendaki gitu ya. Eh, jadi saya tuh cuman kaki ayo kuatin satu langkah ke depan satu langkah ke depan terus sambil nginget kajiannya Teh Tessa yang waktu empat sisi Ka'bah itu dijaga oleh para nabi itu ya. Jadi saya tuh Yes. sholawatnya saya baca sholawat aja ya sholawat selain sholawat Nabi Muhammad lah pasti kan kalau itu ya sholawat Nabi Muhammad. Jadi sholawatnya itu Ya, ya ke Nabi Khidir, Nabi Idris ya, Nabi Ilyas, Nabi. sama Nabi Ya. Isa. Mhm. Oh, ya saya dikuatkan aja gitu teh dengan sholawat itu merasanya seperti itu. Walaupun saya nggak paham ya, belum paham makna ritual itu, tapi saya kayak refleks ke kajian suluk itu. Jadi eh ya saya harus jalan haji apapun itu walaupun nggak saya nggak ngerti banget saya terus jalan sambil jalan tuh sambil ya berusaha mengingat Allah berusaha mengingat Rasul-Rasulnya yang terutama yang kata teteh masih hidup itu ya empat sisi Ka'bah dijaga oleh nabi-nabi yang masih hidup itu aja mungkin Mhm. yang agak berkesan tahun ini itu gitu aja makasih teh Ya, ada kisah, ada pengalaman spesial nggak waktu di sana? Biasanya kan banyak tuh. ya Iqra kita bak
Ada di itunya, di apa, setiap sholat di Masjidil Haram, sholat apa saya lupa ya, kalau nggak Isya subuh itu. Kebetulan sekali itu imamnya Iqra kitabak, Masya Allah. Ya, Terus ya, baca ya. ya memaknai lah, berusaha memaknai segala sesuatunya begitu. Oh, terus apa perenungannya ini? Makin makin bisa membaca pulang haji. Apa ya peruntungannya? Saya tuh cuman ini sih teh 40 tahun ya, karena itu kan disebut secara Hmm. khusus ya di Al-Ahqaf, itu kan disebut secara khusus. Jadi saya minta sama Allah tuh, ya Allah saya pengen haji di usia 40 tahun. Ya alhamdulillah terkabul lah gitu ya. 40 40 tahun 6 bulan gitu. Terkabul bisa berhaji terus. Tapi saya apa ya istilahnya teh, saya tuh di sana tuh mau merenungi gitu ya, merefleksi diri gitu. Cuma kayaknya belum nyampe. Ya udahlah Hmm. nggak apa-apa. Arafah gitu ya, mengenal, berusaha mendapatkan apa momen Arafah itu begitu ya. Maksudnya Ya, saya itu gini teh, ya Allah saya itu mencari Allah itu sampai saya ke sana loh. Masa sih nggak ketemu-ketemu ya, ya, gitu, saya ya. maksudnya Terus, itu itu deep talk saya gitu ya. Maksudnya saya sering ngomong sama Allah tuh kayak gitu maksudnya. Ya Allah saya hmm, nyari Allah tuh sampai Arafah loh. Mau gimana lagi saya? Harus gimana lagi saya gitu. hmm. Gitu. Ya itu dulu. Ya, 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 ya. Ya, memang, well, she's telling her experience going to Hajj this year, Alhamdulillah. And we were talking about what's the meaning of Baitullah, the four pillars, the four prophets that is still alive and guarding that pillars. She said after learning about that, she got into more realization. She more like, the meaning is it's deeper than just doing ritual stuff. Ya, the puncak dari haji itu memang di wukuf Arafah. 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum 10 Zulhijjah. Dan 10 Zulhijjah berangkat ya untuk jumroh, lempar jumroh di Aqabah. Um, Setelah melakukan perenungan, so this the peak of the Hajj, that's the core of the Hajj. Is actually when you're sitting in the silence on your own, cuma sendirian. Di wukuf tuh nggak ngapa-ngapain kan? Wukuf namanya juga wukuf, berhenti merenung. And that's what's important from our life, because we tend to do things, we tend to move, that's why it's important to do salat, because sometimes it's like, for a moment, just cease, like stop for a while and go back, and then wukuf, berhenti dulu, berhenti. Salat tuh ngerem kita, karena hawa nafsu itu cenderung move so fast, gather so much gitu, selalu begitu, pengen banyak, pengen cepet, pengen, and then sholat membawa kita berhenti, berhenti, direm, cari apa, so reorientation 5 times a day, you have to like, am I on the right direction or not, always asking that, because 1 degree deviate, we end up on a different shore. Itu penting banget. Taubat is always about arahnya udah bener apa enggak, karena pulang kan, pulang itu ada sense of directions di situ. And that's why ihdina syiratal mustaqim mintanya. Minta guidance. Guidance is about the sense of directions. Sometimes we lose it in life. We lose our priority. We lose our visibility. We lose about ini, what is life is all about. What is this all about? We caught up in daily activities, in daily chores, in what to do, in our dreams, in our ambitions, whatever it is, or getting away for something that we fear of the most, and then losing the visibility of what is really all about, because we live in a chessboard of Allah. Every one of us is a pawn that being played. It's not
about us. It's never about us. It's not about our kids. It's we part of something bigger. Nah, itu merenung di situ pada saat wukuf di Arafah. Kenapa disebut padang Arafah? Karena padang Arafah itu pengenalan, ma'rifat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kan ingin mengenal Allah, mengenal diri. Maka diikuti dengan Idul Adha, keesokan harinya melempar batu. Itu sejarahnya kan pertama kali Ibrahim alaihissalam gitu yang menggoda dia gitu, dilempar. Itu that's the story of human being gitu. That's story of us. Every single part of Hajj gitu, the ritual, not only Hajj, all the 5 pillars of Islam, dari syahadah, salat, itu bicara tentang the journey coming home gitu, the journey of becoming. Nah, itu. Jadi semua pada antinya ya, semua gerak kehidupan, apapun yang Allah Ta'ala takdirkan dalam hidup kita, ya, rumah tangga yang itu, anak yang itu, bisnis yang itu, trauma yang ini itu semua harus mulai berbunyi. Ya, supaya haji mabrur itu terletak kepada ketika kita makin paham makrifatnya. Ya, kalau makrifatnya benar, itu akan membawa ke hakikat. That's the sign of a true makrifat. Not only just, oke, itu mau apa makrifat? Ujung-ujungnya masih ke hakikat. Karena makrifat tentang diri benar, kita menjadi melihat this is hak. Karena harus sampai seperti orang dalam Ali Imran 190, 190 ya, yang dikatakan, yang bisa berkata ma khalaqta hadza batila, itu ulil albab, that every single things in our life is hak. Nah, kalau kita sudah mulai melihat haknya, itu menjadi khazanah kita. Di yaumul mizan nanti someday, they will weigh how much hak, sudah berapa hak yang kamu raih ketika kehidupan selama ini. Gitu. Seiring dengan kita makin mengenali, oh, this is hak, and that's itu kita makin senyum. Gitu. Di situ kita makin mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. So ya, alhamdulillah, ikut senang ya. Jadi pengetahuan itu bisa membuka banyak hal ya, yang tadinya ibadah kayaknya ya, because she said when her experience with Hajj, oh, I walk a lot. Like up until I couldn't feel my feet. So I can relate to, oh, suluk is mean, yes, we have to walk in this life. And in that act of walking, you move from one place to another. It's get tiring sometimes, that you said. But when you understand why you have to do the walk, and what you encounter, and what's the lessons in every single episode, then yeah, you become like more aware, and everything has its own meaning. So that's her lessons on this year's Hajj. Alhamdulillah. Makasih Mbak Sunarsi di Lampung. Mas Amit ya. Oh iya, saya nggak Yes. tahu kenapa. Uh-huh. Saya nggak tahu lah, maksudnya setelah haji itu saya suka puasa. Nggak tahu Wah, kenapa. alhamdulillah. Ya itu Allah beri. Ya, alhamdulillah jalannya. Ikuti terus. Itu ada semacam Iya. angin, bushron. Ya, karena semua dari Allah. She said after Hajj, she's encouraged to do more fasting somehow. Something that never happened before. It's something, it's a gift from Allah. Berarti kalau ada angin, akan ada pemberian berikutnya. Ikuti aja, Mbak. Alhamdulillah. Iya. It's the opening towards something. Just wait for it. Alhamdulillah. Iya, besok aja saya hari Jumat pengen puasa. Pokoknya lagi pengen puasa aja gitu. Nggak harus Senin Iya, Kamis, ada. kadang duha. Ya dicek ya, ada aturannya, nggak boleh hari Jumat aja, harus disandingkan dengan yang lain. Iya. Gitu. Iya. There's syariat tuh. Ya, for a reason. Kenapa ada syariat seperti itu? Supaya, ya, alhamdulillah. Terus ikutin, this is part of your suluk. Nanti ikuti ya, kemana jalannya. Pasti seiring dengan itu,
biasanya ya masalah kok selalu ada ya Bu ya. Ya benar nggak ya? Kalau nggak dari Pasti. keluarga, dari ada. Nah, itu membuka solusi sebenarnya. Apa yang Allah kasih itu sebenarnya solusi buat apapun permasalahan yang sedang digelar di depan. Ya, lagi dinaikin tuh ya levelnya. Nanti akalnya meningkat. And that's the only way. That's the only way. Hmm. Mhm. Ya, ikutin aja. Alhamdulillah. Ya, bu- saran saya bikin jurnal gitu perjalanan. Nanti pelajaran dari hajj apa gitu ya, supaya kita bisa baca-baca lagi agenda lah, semacam agenda diary itu ya, Iya. untuk mencatat to record on your suluk journey. It might can be Oke. beneficial for you. Inshallah. Thank you. Thank you. Yeah, it's amazing. Ashley, you want to say something about it? Hajj. Oh, it's amazing. No, I am struck by, it's also this journey to go back into our center. And yeah, so there's so much shedding involved in that. You find out we go on this journey, we try and build ourselves and yeah, so much of it is finding out what you don't need, what we don't need to be carrying with us, and letting all of the layers go because it was there all the time. Inshallah. Yeah. I'm It's, looking forward to it one of these years. it's like constant surrender. The thing like we disagree with Allah, but I still did this. I said, our Hawa Nafs said, no, it's not good for you. And it's like our body, it's like all of our body, our cells of our body, every 40 days, they die. I mean, they replaced with the new cells, all of them. So our body is always renewed. That's how it works. To let go is part of the process. And within that letting go, Allah gives something new. Okay, yeah. It's also, we talk about Isa and Adam alayhi salam, that the light is actually placed in the place of darkness. It reminds me of how the water of life in the story of Alexander the Great, it lies in the middle of the line of darkness, like total darkness. In the story of Dewa Ruci, yeah, in Wayang Kulit, Bima has to find the water of life in the middle of the ocean. Can you imagine how difficult it is? Water in the middle of water. How do you differentiate this water? Because it's deep in the ocean, which is surrounded by water. How do you know? So it's almost like finding water in the darkness. So it seems like a mission impossible, this journey, if we only rely on our effort, on our capacity as human. It's impossible. It's just we don't have the capacity to get through it. That's why we have to constantly ask for Allah's help. That's the only way. Yeah, you're right. The shedding and everything. Bagian dari bersuluk itu, the shedding itu kata Ashley itu selalu dilucuti gitu. In the word of Al-Hikam itu disebut dengan tajrid, the shedding. Tajrid itu dicopotin, ya, hal-hal yang nggak baik buat kita diambil, sahabat-sahabat, ya, yang kita berduka cita karenanya pasangan nggak hak, ambil, bikin aja cerai, ya. Bahkan di kisah Nuh alaihissalam, anak yang tidak hak diambil. Pekerjaan nggak benar, ambil. Ya, banyak hal dalam kehidupan yang kita anggap sebagai, we perceive it as a tragedy, but actually Allah said, no, I'm going to give you something better than that. Cuma kita harus sabar melihatnya, because even in the law of physics, ya, everything that's hukum kekekalan energi,
one thing's being taken, the other will fill that space automatically. It happens it's in nature. The nature already speaks by itself. Jadi apa-apa yang diambil, the shedding, what you said, is being taken away, is actually you're being given a new one, always. But sometimes we don't see it. We have the notion of, because hawa nafs, yeah, we want that kind, we want that door to be open. Why Allah said, I already opened for you the hundreds of doors, and then yeah, so that's where surrender dan butuh, ya Allah gitu ya, yang mana gitu berjalannya. Ayo, saya undang satu lagi mungkin. Siapa yang mau berbagi menjelang penutupan? Gimana ya, tahun depan kita lanjut nih kelasnya? Atau kita tutup? Ya, sebentar. Assalamualaikum, Mbak Tessa. Waalaikumsalam. Mbak Dini. A55 milik Dini. Lucu Iya, banget namanya. soalnya tadi pakai yang satunya, kan baru pulang dari praktek nih. Aduh, kok jam 9 kok masih ada gitu. Terus cepet deh, cepet. Terus pakai HP yang satunya sinyalnya hilang. Wah, ini mesti pakai yang satunya biar. Alhamdulillah, nikmat. Punya spare. Iya. Yes, gimana Mbak Dini? Oh, ya Allah, iya benar-benar. Aduh, rasanya pengen nangis kalau ingat tahun ini tuh ya. Ya, Malu kenapa? rasanya sama Tuhan itu ya. Tuhan itu eh, ya Allah, benar-benar alhamdulillah ya. Robbil alam. Dia yang take care ya. Dia yang ngopeni ya. Maksudnya Kalau mau mendengar bahasa Mbak. Jawa itu iya. Ya, dia baik. Eh, dari rasanya kalau saya ingat-ingat dari awal, oh masih tahun ini ya. Terusnya banyak hal yang terjadi yang Tuhan kasih eh, eh, apa bagi saya itu kebahagiaan. Padahal mungkin kalau mungkin orang lihat itu mungkin ada dalam tanda kutip deritanya ya. Dan alhamdulillah saya eh, bisa membaca bahwa melalui itu Tuhan itu memberikan jalannya, yang membuka jalannya dimulai dari anak saya gitu ya. Di awal itu jadi sama dengan mungkin Mbak yang dari Sumatera tadi dari haji. Jadi saya itu sudah mendaftar haji sekitar 5 tahun yang lalu dan Tuhan nggak berangkatkan saya. Ternyata Tuhan memberangkatkan tahun ini itu supaya saya ngerti ilmunya, supaya nggak saya hanya sekedar ke sana menjalani kelelahan demi kelelahan ya, tapi benar-benar menikmati every single eh, step berjalan kemana itu benar-benar satu luar biasa. Padahal di awal tahun itu saya mendapat kabar bahwa saya nggak jadi berangkat tahun ini gitu. Tapi alhamdulillah saya tetap pasti ada Tuhan kasih walaupun. Jadi akhirnya kemudian saya merencanakan perjalanan ke waktu itu saya nengok anak saya yang lagi eh, course dan di tengah-tengah kita eh, jalan rasanya alokasi budget itu sudah diarahkan ke sana gitu ya. Dan kemudian kita ditelepon bahwa berangkat tahun ini gitu. Dan saya alhamdulillah suami saya bilang, lu kan duitnya sudah kita kan Tuhan yang memberangkatkan, Tuhan yang mencukupkan. Saya itu orangnya saya nggak pernah berpikir eh, duitnya dari mana. Itu sudah Tuhan udah kasih, bukan bukan itu mah bukan uang kita gitu. Eh, dan sampai saat ini pun gitu. Kalau saya misalnya saya dapat eh, dapat duit dari mana kayak kayak Tetesa ajarin ya Tuhan ini uang untuk apa ya gitu. Saya mesti itu apa kayak kemarin saya baru dapat uang ya Tuhan ini untuk apa ya uang ini gitu. Saya tunggu ternyata kemudian beberapa hari berikutnya ayah saya sakit kan. Oh ini Tulisannya jelas ya, ya. saya Masya nangis gitu Allah. saya jadi dan nangis bahagia gitu karena oh iya ini gitu ya. Jadi kembali lagi kemudian saya eh, waktu itu saya haji dan yang terpikir waktu itu saya aduh saya mesti meminta pada guru-guru saya ini
rasanya bekalnya itu masih belum cukup untuk itu. Jadi saya 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 agak memaksa Tetesa untuk memberikan tentang apa itu haji, tentang apa itu apa namanya Ka'bah. Ya. Luar biasa banget itu. Dan di tengah-tengah saya menikmati itu, eh kalau nggak salah itu di Ramadan, ya Ramadan tahun ini itu, eh saya saya diajari Tuhan tentang belajar tentang kepasrahan. Jadi rasanya kalau saya ingat, saya hanya melihat secara kasat mata gitu, eh karena saya harus merawat anak saya, itu rasanya kayaknya terus nanti siapa kalau kamu pergi anak itu tidak pernah, maksudnya saya tidak pernah terucap dan saya cuma bilang, oh Tuhan, Engkau yang atur ini semua kok, Engkau yang atur, pasti Engkau yang akan punya jalan. Saya nggak tahu, hanya setiap hari saya jalanin aja. Itu benar-benar yang, Hmm. oh mungkin kalau saya cerita cerita detailnya, tapi intinya saya sebagai seorang dokter, biasanya saya itu kalau dulu saya itu sok keminter gitu ya, maksudnya eh, apa-apa itu kita oh ini prognosanya kayak gini nanti kayak begini nanti kalau kayak begini saya mesti konsul ke sini gini gitu ya. Kalau sekarang Hmm. itu akan kayak udah ditutup sama Tuhan tuh, udah ditutup, nggak ada saya nggak bisa konsul sama siapapun, saya hanya Jadi bisa konsul sama dia visibility. aja Ya, gitu. ya, ya, saya ya. saya hanya bisa Wah. saya hanya bisa eh, saya hanya bisa ya Tuhan, ini hanya Engkau yang atur, Engkau yang tahu eh apa namanya. Itu benar-benar arti kepasrahan yang nggak hanya di bibir gitu ya. Oh, saya pasrah, nggak kayak gitu. Jadi benar-benar dari kepala dari usia itu udah saya nggak tahu, saya hanya jalanin aja. Saya seperti saya merawat anak saya itu kayak saya bukan perasanya saya bukan merasa merawat anak saya, tapi saya sedang berhikmat pada dia gitu. Kalau misalnya itu saya selalu bilang sama suami, eh, kalau rawat dia itu seperti engkau sedang berhikmat pada pada dia, bukan pada dia anak saya, tapi pada dia pada dia yang di atas. Dan itu ya Allah luar biasa. Dan kemudian eh, Tuhan itu membalikkan keadaan itu begitu mudahnya itu. Itu seakan Wah. Wah. kemudian dia eh, kondisinya membaik dan kemudian ya Allah, dan saya berangkat benar-benar saya berangkat haji itu seperti seperti kayak berangkat mati lah gitu ya. Eh, sudah saya iya karena bahkan bahkan dalam hati kecil saya pengen ya Allah mungkin kalau engkau perbolehkan gitu ya, ya apapun yang engkau engkau kehendaki gitu ya, kalaupun engkau ambil itu eh, saya sangat Nyawa. berbahagia gitu ya, pertemuan itu ya. Dan satu momen yang ketika di Mina dan kemudian saya berjalan itu yang eh, saya kayak jalan itu kayak didorong dimanapun saya berjalan itu kayak kayak didorong gitu, kayak ini ringan ringan banget ya. Dan kemudian mau nyampe kemahnya itu Tuhan kasih hadiah hujan rawat tuh, saya kayak menari-nari gitu, tapi kok orang-orang diem aja, ya udah saya menari aja gitu. Lalu orang oh ya Allah, ini hujan rahmat itu. Saya simpan videonya itu, tapi benar saya mesti menuliskan ya kayaknya ya teteh saya itu yang saya belum Bagian eh dari ini syukur iya nikmat. ini ada di sini tapi mungkin pasti ada satu hal. Dan Yes. ada banyak hal yang saya maknai setiap, bahkan waktu saya menemukan jarum pentul pada pada saya hampir berdesak-desakan di Masjidil Haram untuk sholat sampai masuk, dan kemudian kenapa saya diarahkan ke sini. Ya, ya. Alhamdulillah semuanya semuanya Tuhan kasih, kenapa ya saya mesti dibawa ke sini, saya dibawa ke sini terus kemudian eh, oh kayaknya ini. Dan waktu itu saya cerita cerita tentang Al Ghazali ya kalau nggak salah, yang eh, yang masuknya surga karena menolong lalat yang Yang lalat amalan yang tertinggi. Ya, dia amalan, tanya. iya, Amalanku amalan yang mana amalan yang yang paling. kayaknya kecil, yang kayak kita Yes. eh, Ya. itu, tapi ternyata itu yang membawa sebegitu sampai pada saat saya sangat
bahkan makan telur rebus yang paling sangat Ya, saya iya, benci, iya. telur Epic ya, rebus ya, ya, ya. di akhir waktu mau kembali ke ke bandara di Jeddah itu, dan saya melihat itu serasa, oh ya Allah, enak banget, nikmat banget gitu makan cuma nasi sama telur rebus sama kering kentang itu. Oh ya Allah, karena ini Engkau yang berikan gitu ya. Eh, Hmm. dan setelah sampai saya di sini, alhamdulillah Tuhan jaga gitu ya. Bahkan eh, saya itu yang paling takut, menjaga menjaga untuk tidak marah kalau tidak marah pada atasan, pada itu ya lebih gampang daripada kita mengontrol tidak marah pada asisten rumah tangga, pada pada Yes. supir, Ya. pada perawat, pada itu gitu ya. Dan eh, dan eh, dan saya paling senang, saya selalu eh, saya harus mendahului setiap orang untuk saya memberikan salam gitu. Jadi, masuk rumah sakit, assalamualaikum gitu, siapapun gitu, sampai perawat-perawat hafal gitu. Nah, saya duluan dong gitu ya. Eh, itu bahagia banget. Dan kemudian dan terakhir, eh, Tuhan eh, memberi eh, saya eh, diperkenankan untuk ikut eh, apa kajian 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 Serambi Suluk. Dan Hmm. eh, apa namanya, itu kan saya mulai dari pengennya itu sudah setahun yang lalu gitu. Dan Hmm. yang terakhir itu, eh, kami saya dan eh, dan Dina, eh, itu benar-benar nggak tahu arahnya dari mana. Tiba-tiba kita Hmm. diperjalankan ke Turki, ke Ya, ya, ya. ke sebuah torikoh ya, sebuah torikoh Rumi. Dan Hmm. saya dulu itu sekitar 10 tahun yang lalu saya membaca bukunya Anna Mary Simmel itu tentang Hmm. Akulah Angin Kaulah Api itu, yang Hmm. ya dia seperti merangkum apa yang ada dalam dalam buku Masnawi, Divan, Ya. eh, dan di situ dapur ya, dapur itu menjadi titik sentral Ya. dalam dalam thorikoh itu. Dan servis, memberi pelayanan, dan Hmm. dalam memasak itu waktu itu saya bilang, oh dapur ya gitu. Dan waktu itu kekonya pertama kali 2015 itu saya memang melihat di museum Rumi itu, dioramanya itu dapur, ada tungku, ada waktu itu saya cuman, oh iya, waktu itu saya belum belum mengerti apa gitu ya. Dan ketika Hmm. kemarin saya ke sana itu nangis rasanya. Hmm. eh itu kayak, kan Tetesa pernah bilang ya, kalau kita ketemu dengan seseorang yang kita nggak pernah ketemu, tapi kemudian ketika kita ketemu itu kayak kayak rasanya udah ketemu. Itu mungkin Ya, pada ya. saat di alam alastunya itu berdekatan ya, gitu. Berdekatan itu saya ingat banget. Dan itu yang di yang di yang dibicarakan Syekh Hanur itu Hmm. pada saat kita datang. Jadi saya merinding. Jadi kami itu eh, tinggal di Darga, di seperti kayak pesantrennya itu, Hmm. Hmm. dijemput. Kalau saya mikirnya, kalau saya misalnya saya disuruh menjemput tamu gitu, ya mungkin saya akan nyetir sendiri juga gitu. Tapi pasti akan saya bawa supir gitu misalnya ya, atau ya ada pelayan atau asisten gitu ya. Ini enggak, bener-bener yang eh, yang men-serve kita. Jadi di mak- makan Hmm. pagi pertama itu kayak dinner, kayak jamuan gitu teh. Dan saya baru menyadari bahwa mereka-mereka yang memberikan makanan itu ada yang pilotnya Turkish Airline, ada yang lawyer, ada yang profesor. Jadi memang mm, memberikan pelayanan itu seperti Hmm. seperti melatih melatih untuk menekan ego banget gitu ya. Itu Hmm. yang
nggak pernah saya temui dimanapun gitu ya. Biasanya itu kita belajar, oh iya, ego itu harus ditekan, ego itu ini gitu ya. Tapi dan pada saat pengajian tuh kajian-kajian gini gitu ya. Nah, tapi praktisnya mungkin ya di daily daily kita. Tapi ini kalau jadi pada saat pengajian itu mereka akan ada their faces yang bertugas untuk melayani, dan melayani itulah mereka belajar tentang Masnawi itu melayani itu gitu. Jadi saya itu Ya. ketika ketika mereka meletakkan gelasnya eh, agak nggak benar itu, saya hanya sudah mursyidnya itu sudah ada apa ini di dapur gitu ya. Jadi oh ya Allah, itu jadi tanpa kata-kata itu berasa banget gitu ya. Apa yang saya baca Rumi selama ini tuh, oh ini hadiah lagi yang Tuhan kasih. Jadi dan kemudian saya ke Konya, ya Ya. Allah, mungkin saya di Konya itu jadi eh, saya kan milih 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 hotel itu ya di aplikasi kan, oh kira-kira yang bintangnya ini, dan saya ternyata saya memilih hotel yang namanya itu Hits Hotel, HICH. Ternyata itu adalah bahasa Persia dan it Hmm. means nothing, Wow, fana. sulit banget ya, Pak. Ya, ya, ya. Ah. Oh ya Allah, dan di kamar hotel itu Hmm. kayak ada perpustakaan kecilnya gitu, ada buku tumpuk buku-buku Oh, gitu ya, nice. kayak di belakang Tetesa itu ada I can look it buku-buku, up. dan Ya. salah satu bukunya itu ada Masnawinya Hmm. Rumi, Hmm. dan kaligrafi yang ada di atas ini saya itu, gitu. Ya Allah, itu semuanya, dan satu momen, saya nggak pernah ke Konya dalam kondisi sesahdu itu gitu. Eh, eh, Alhamdulillah. nggak terlalu banyak orang. Biasanya itu saya ke sana mungkin ketiga kali ini ya. Tapi yang Hmm. dua kali itu saya dengan rombongan besar. Jadi kayak apa? Ayo ini, bentar lagi ini gitu ya. Jadi saya tidak bisa menikmati setiap langkah, setiap eh eh, aduh, rasanya kalau waktu kemarin di Korea itu saya kayak benar-benar dari mulai makanan dan kemudian jadi ada satu toko, oh iya, saya mau kasih hadiah buat Tetesa. Saya saya kemarin ada eh, beberapa kaligrafi sufi. Nanti Tetesa Hmm. boleh pilih yang mana yang ini, karena dan kemudian itu terus sama Ya. sama salsa dilukis dilukis Oh, wow. Ya, ya. dilukis backgroundnya Ya. dilukis, dan kemudian ada kaligrafi itu, dan eh, jadi menemukan menemukan toko di mana penjual kaligrafi itu, dan eh, toko kaligrafi itu ternyata penjualnya nggak hanya sekedar berjualan toko, dia dia berbicara. Jadi kita ke sana, dia tutup. Oke, kita balik dulu ke hotel. Oh, nanti saya panggilkan. Nah, sampai nyampe di hotel, ketika perjalanan kembali ke sana itu saya kayak didorong sampai saya terjatuh. Jadi kayak Waduh. kayak kalau bahasa Jawa itu kalau kita sama teman kita dari belakang dijongkrok no gitu loh. Iya, 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 Dijongkrok iya, iya. kayak gitu. Aduh. Oh, Nah, innalillahi gitu ya. Bluk, saya nah, jatuh gitu. Terus begitu nyampe di di hotel itu, nah. tiba-tiba si sorry, di toko itu, toko souvenir itu, sebenarnya dia depannya toko souvenir, tapi kemudian ternyata di dalam tuh dia banyak jual kaligrafi kaligrafi. Aduh, cantik cantik. Dan kemudian tiba-tiba ada satu masuk, seorang pria gitu ya, seorang pria. Terus si Pak Mehmet itu bilang, ah dia ini orang dia ini orang yang sulit kita ini, dan tiba-tiba dia datang ke sini gitu. Coba kamu ngomong, apa apa masalah kamu gitu. Ya saya terpikir, oh anak saya nih gitu. Hmm. Ada fotonya nggak? Ada fotonya nggak gitu. Ya udah, terus saya tunjukin terus, dan dia tebak itu benar. Padahal saya nggak cerita apapun tentang Hmm. tentang Hmm. tentang anak saya ini. Hmm. Oh, benar. Dan itu saya masih terkaget-kaget, dan sampai terakhir eh, kejadian itu, saya sama Hmm. Dina itu, "Ih,
apa ini ya, benar-benar eh, indah banget gitu, indah banget gitu. Dan kemudian saya bercerita sama sama eh, Ustadz Nur yang menerjemahkan Mas Nawi itu, saya kasih Ya, bukunya buat Teteh saya itu. Oh iya Mbak Dini, kayaknya orangnya agak bungkuk. Bener Ustadz gitu. Iya, sepertinya kayaknya Mbak Dini itu dijemput. Makanya, ayo buruan gitu. Terus didorong. Mbak Dini didorong untuk. ya, ya, ya. Oh ya Allah, itu benar-benar dan Alhamdulillah. memang pokoknya dan waktu di makamnya Mevlana itu nggak tahu saya nggak bisa berkata apa-apa, saya hanya nangis aja itu di Hmm. makamnya Mevlana itu eh, merasa merasa bersyukur dan kamar di Hotel Hits itu benar-benar di depan jadi dari jendela kamar saya itu saya bisa melihat kubah kubah hijaunya itu dan Wah, oh ya dekat. Allah Alhamdulillah. benar-benar Di itu 2024 banyak pemberian ya sama Mbak Rini. bener bener Alhamdulillah, teh itu syukur. padahal kalau dilihat mungkin ya di awal waktu Ramadan kemarin itu yang saya cerita teteh ya anak ini kebetulan eh, relapse saya cerita itu ya kalau Hmm. saya hanya hanya berhenti di situ dan tidak mungkin Tuhan nggak akan membuka gitu ya tapi Hmm. alhamdulillah saya pada waktu itu saya dikelilingi ah, orang-orang yang orang-orang yang Tuhan kirim untuk oke stay Ya deh, kayaknya dulu kuatlah. di titik itu kayaknya udah mau menyerah, kayaknya susah banget ini ujiannya gitu. Iya, betul. Ya, Ya, ya itu betul di titik betul. nadir kita ada Iya. ya dan Di titik itu terutama terutama dengan suami saya ya. Kalau hmm, saya meyakini bahwa ada sesuatu nih yang Tuhan mau kasih gitu ya, ada. Cuman kan saya harus menekan suami. Suami itu kayak kayak kok gini ya gitu ya. Pak, jangan hmm, gitu. Aku ya itu yang mungkin bagian yang saya harus menguatkan oh. menguatkan suami saya gitu ya. Saya berharap dia dia punya, tapi kan kita nggak bisa ya. Ya Masing-masing orang itu kan dia punya, itu cara Allah menolong. masing orang kan punya Alhamdulillah. ya gitu. Jadi saya So saya that's aduh itu kan masa 2024 kecil. ya. Iya. Itu. Eh, Nah, 2025 karena Mbak Dini senang jalan-jalan. Nah, ini saya iya. bocorin dari sekarang ya. Ini Iya. Eric Pinkel tuh rencananya mau bikin retreat Futuhat yang pertama kali di Indonesia. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi rutenya itu kita nginep di Jakarta semalam, Bandung Heeh. 3 malam, Jogja kita mau kelihat ke karena bagian dari mengenal Aduh, aku merinding. ya Jogja itu kita mau Oh, lihat tapi wayang aku kulit. belum cerita, belum belum ada bagian yang Kalau salsa kalau mau reserve dari dibawakan. sekarang karena terbatas hanya 20 orang ya. Jadi kalau hah? Kalau mau reserve Terima sekarang kasih. karena Jadi nggak pesertanya perlu dari jauh-jauh ke Swiss Singapura. ya, Teh? Kenapa? Nggak perlu jauh-jauh ke Swiss ya? Nggak usah jauh-jauh ke Swiss. You don't have to Iya, go all the way to Zurich. Ya, iya, Erik iya datang, benar. kita Oh datang ya juga, Allah, saya datang juga Insya alhamdulillah. Allah, Ashley juga datang, Insya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi Insya Allah di bulan November nanti pembukaan di pengumuman bulan Juni. Tapi kalau mau reserve dari sekarang, karena Dari sekarang kayaknya mesti saya mau reserve dulu. boleh. Ya Allah, Jadi Allah. khusus peserta kajian suluk yang mau ngikut itu kira-kira sekitar 1 minggu, it's like a week, ya. Jadi kita di Bandung ngumpul bareng, ngaji bareng Futuhat, sholat bareng, itulah. Nanti kenapa ke Jogja? Karena rencananya kita mau lihat kan sejarah kita tidak bagaimanapun dari Hindu juga ya. Iya, betul, Indonesia betul. itu membuka sesuatu, Heeh, ada wayang heeh, kulit di heeh, sana. heeh. Futuhat juga bicara tentang Oh, shadow play ya Allah. gitu. So mark your calendar gitu. Jadi siapa yang mau reserve berapa tempat monggo. Jadi saya Iya, iya. tempatin sekarang. Kemarin Karena itu kita hanya membatasi 20 orang. salsa itu dia bilang gini, "Mah, itu Nah, kayaknya bulan Juni eh eh ada Futuhat retreat. Foundation ada That's right. retreat gitu." In Tapi saya dalam Switzerland. hati ya Allah, Swiss ya ini ya gitu ya. If you think Switzerland is too far and that has Iya, tunggu bulan iya. November. November kita Oke. datang Oh ke ya Allah, Indonesia. alhamdulillah.
Ya, karena you're not the only one who said. Ada dari Australia, dia bilang, aduh jauh banget kalau Swiss, visanya juga susah. Iya. Susah. Ya udah kita bikin di Indonesia aja gitu. It will be the first time. Ini masih cari tempat nih masalahnya ya, akomodasi. Kalau Mbak nanti ada rekomendasi Ada tempat, rekomendasi ya? Oke. pengennya tuh jadi yang kayak kita biasa masak sendiri ya kan, Iya. ya gantian tiket. Kalau bisa Iya. ada common kitchen gitu, ada kamar-kamar kayak desain di itu kayak gitu, ada kamar-kamar ya satu, terus ada tempat makan bareng, nah kayak gitu-gitu Iya. lah. Iya. Kita nanti Iya. japri Oh ya, ya, oke. Oke, sahabat-sahabat iya yang aja. saya bocoran dari sekarang yang Kira-kira ya. berminat boleh research Alhamdulillah, tempat. alhamdulillah. Karena saya nggak tahu ini tadi. Aduh, saya Saya dapat nggak ya pengajian ini karena kayaknya mau dapat hadiah ini kayaknya. Insya Allah. So, ya mau reserve untuk berapa tempat ya, Insya Allah. Ya, Iya, buat iya. peserta kajian suluk online. Kita bisa japri atau lewat WhatsApp group. Jadi Insya Allah ya. Alhamdulillah, terima Jadi kadang kasih. kita butuh Ustaz. momen to be together gitu ya. Iya, Ada di tempat betul. kita sholat bareng, we pray Iya. together, music, sambil belajar ngaji Futuhat gitu. Seru lah, semoga ya. Jadi ya, ini Alhamdulillah, ya sudah Allah, mengalir nih terima ininya. kasih. Semoga. So Ashley, we have participants now for the retreat, inshallah, in Indonesia. Ya, itu Mbak. Mark your calendar Oke, terima kasih somewhere ya, in November. Tessa, Insya ya. Allah. Iya. Oke. Oke. Begitu, alhamdulillah sahabat-sahabat. Ya, itu Alhamdulillah. cerita ya. Terima kasih sudah berbagi nikmat ya. Nikmat. Jadi semua kisah Mbak Dini ini dimulai dari sebuah ujian besar ya, dalam setiap orang tuh punya ujian besarnya masing-masing ya. We all have soft spots ya. Jadi ada yang lewat keluarga, lewat anak, but through that squeezing, can you see what happened? Allah kasih, Allah gives you a lot gitu, in abundance, sesuatu yang nggak kebayang gitu sebelumnya ya. Pertemuan dengan pertemuan, every encounter that is unimaginable before, yang buat kita tuh, but when you start to, this is what I like, I'm touched gitu about you, I'm so lihat, pokoknya I'm just surrender ya Allah, that point ya, ketika kita bilang ya Allah pokoknya aku serahkan, itu yang dia tunggu, itu yang dia tunggu. Karena ada hadisnya, tidak pernah aku menjadi ragu-ragu, kata Allah Ta'ala, I never so hesitate to someone who doesn't want to surrender. So he's waiting for us. I'm just waiting. Are you ready, or can I take over? And otherwise he won't. Dia menunggu. He's waiting for our readiness, and say that Allah, please take over us. I surrender my life, the whole my being, just, and then kita berjalan sama Allah. Ya, udah gitu percaya aja. Apa yang dia lakukan udah diserahkan. Dengan ilmunya dia akan atur kita. Dan seperti like your testimony of 2024, everything like beyond your imagination, right? Dan kita makin mengagungkan Allah, Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Gimana kita nggak makin cinta gitu? Gimana kita nggak makin memujanya gitu? Gimana kita nggak makin kangen sama dia? Gimana kita nggak, you know? That's so, yes, it's amazing. Alhamdulillah. That's a wrap for today. Thank you for sharing. Semoga, so next week will be our last meeting into 2024. I expect you to share your contemplation of the whole year. Ya, kita share lagi di sini. Ya, nikmati hidup sahabat-sahabat. Syukuri setiap yang ada, be grateful, because life is so amazing. Setiap menitnya, every single second of it, every single breath is so precious. Ya, jalani semuanya dengan kebersyukuran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillah ya Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Selamat berjalan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Opening ada warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak pamit dulu, Tessa. Mbak Ayu. Assalamualaikum Pamit. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.